Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Siduruk dengan NIM 028. Saya dari kelas A, Survei Hidrografi dan Eksplorasi Dasar Laut. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pengganti praktikum Survei Hidrografi yang berisikan yang pertama itu ada metode pembuatan lajur pemeruman, yang kedua metode penggunaan Echo Sender Single Beam GPS Map 858 Plus, dan yang terakhir ada pengolahan data dan analisis datanya. Pemeruman atau sounding merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan ataupun topografi dasar perairan. Nah, penggambaran ini terdiri dari 3 proses, yaitu pengukuran, pengolahan data, hingga visualisasi data menjadi peta batimetri. Pemeruman sendiri dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui kedalaman dasar perairan yang sedang dikaji. Sebelum melakukan pemeruman di lapangan, maka perlu dibuat atau penentuan lajur perumnya, yang mana lajur perum ini terdiri dari 2, yakni lajur utama dan lajur silang. Lajur utama digunakan sebagai lajur utama yang digunakan dalam pemeruman, sedangkan lajur silang digunakan sebagai lajur cek silang untuk validasi data perum. Nah, metode penentuan ini dilakukan berdasarkan perhitungan secara manual, yaitu perhitungan total panjang wilayah studi, dan yang kedua itu pembuatan lajur perum di software MapSearch. Maka untuk yang pertama itu ada penentuan lajur perum. Nah, sebelum melakukan pemeruman, maka ada baiknya dilakukan perhitungan lajur perum untuk mengetahui berapa berapa panjang lajur wilayah studi yang akan kita buat, serta panjang dan interval yang kita perlukan, dan juga banyak intervalnya. Untuk yang pertama itu, jika kita ingin membuat pemeruman dengan skala 1:10.000, panjangnya 4 km atau setara dengan 4.000 meter, lebarnya 2 km setara dengan 2.000 meter. Nah, untuk yang pertama kita hitung intervalnya dulu. Dikarenakan skalanya 1:10.000, maka intervalnya itu sebesar 100 km, 100 meter. Kemudian untuk yang kedua kita akan menghitung panjang banyaknya interval. Nah, untuk interval ini ada yang vertikal dan juga ada yang horizontal. Untuk yang vertikal kita menggunakan rumus panjang dibagi dengan interval, berarti vertikalnya di 4.000 dibagi 100 berarti sebesar 40 buah. Sedangkan untuk yang horizontal itu digunakan lebarnya dibagi dengan interval, ya, sehingga diperoleh 20 buah. Kemudian yang ketiga ada panjang jalur. Nah, panjang jalur ini juga ada 2, ada yang vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal itu banyak interval plus 1 dikali dengan lebar, sehingga diperoleh panjang jalurnya sebesar 82 km. Kemudian untuk yang horizontal sama, tetapi dikalikan dengan panjang, sehingga diperoleh 42 km. Nah, untuk total panjang jalurnya itu ditambahkan panjang jalur interval dan juga panjang jalur vertikal dan juga panjang jalur horizontal. Nah, sehingga diperoleh 120 km untuk total panjang jalurnya. Kemudian yang keempat ada panjang interval. Nah, panjang interval ini juga sama, ada 2, yang vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal itu banyaknya interval secara vertikal dikalikan dengan intervalnya, sehingga diperoleh 4.000 meter atau setara dengan 4 km. Kemudian untuk yang horizontal juga sama, sehingga diperoleh 2000 meter atau setara dengan 2 km. Kemudian untuk total panjang intervalnya digunakan rumus penjumlahan panjang interval horizontal dan juga panjang interval vertikal, sehingga diperoleh total panjang intervalnya sebesar 6 km. Kemudian yang terakhir maka akan dihitung panjang jalur wilayah studinya. Nah, untuk panjang jalur wilayah studinya ini tinggal dijumlahkan total panjang jalur plus total panjang interval, sehingga diperoleh 130 km untuk panjang jalur wilayah studi. Nah, setelah kita melakukan perhitungan untuk lajur perumnya, maka bisa dilakukan pembuatan lajur perum dengan menggunakan Google Earth Pro dulu untuk menentukan titiknya. Kemudian digunakan aplikasi MapSearch untuk membuat lajur perumnya. Kemudian setelah kita membuat perjalanan di satu kemudian setelah kita preset, kemudian kita pasang ini agar si kita lurus, dan nanti tikungannya ada dalam kolomnya. Pertama kita klik keluar dulu ini, kemudian kita buat satu garis lurus dari perum sepanjang 4 km dengan sudut 90 derajat sesuai dengan perum yang pakai tadi. Jika saat besar, dan ini bisa ditekan terlebih dahulu.
ya, maka kita save. Kemudian intervalnya juga menjadi lajur reuni. Selanjutnya kita tekan paste mark di titik awal di tengah dan titik kiri. Kita zoom saja. Paste mark, kita posisikan tepat di ujung paste mark. Itu sudah titik. Kemudian kita tutup. Kemudian kita tutup dan motifnya kita cetak. Hasilnya harus kita ubah ujungnya menjadi database dengan size karena di medsosnya menggunakan format database. Menggunakan pasarnya. Lalu kita akan untuk bikinnya kita cetak di embed. Untuk dua itu kita masuk. Kita proses ini yang di tengah dulu. Sudah, maka ini masih kita proses saja. Sekarang kita ke search. Nah, untuk itu kita pilih kemudian pilih reference. Nah, untuk pilihan ini tinggal di saja yang bagian ini size nanti ini itu atas dan kalau titik fokusnya atas kemudian kita pilih reference ini kita saja. Kemudian selanjutnya kita zoom bawah ya yang ini merupakan pengembangan nanti bisa jadi dua slot pertama. Nah, pertama itu betul selanjutnya kita pilih. Nah, kita jelas di sini kemudian kita teruskan yang titik satu. Kemudian fokusnya tinggal kita pasang saja konflik dan titik yang sudah kita pilih. Kemudian setelah kita melakukan penentuan titik koordinat di Google Earth, sekarang kita buka Mapshots untuk melakukan penentuan lajur perumnya. Nah, untuk yang pertama kita zoom dulu ke lokasi yang ingin kita perum. Nah, ini sudah saya zoom ke daerah Selat Malaka. Yang pertama itu kita ke edit, kemudian klik preference. Nah, di bagian units disesuaikan lagi sesuai dengan parameter yang kita inginkan. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk yang pertama kita masukkan ketiga titik koordinat yang telah kita tentukan tadi. Caranya adalah kita klik tools, kemudian pilih yang waypoint. Nah, kemudian kita klik sembarang saja sebelah sini. Untuk namanya disesuaikan sesuai titiknya. Nah, untuk yang pertama kita masukkan titik 1. Kita masukkan longitude dan latitude-nya. Sudah masuk, maka akan muncul titik waypoint di sesuai dengan koordinat yang kita masukkan tadi. Nah, setelah titik 1 dimasukkan, kita masukkan juga titik 2 dan titik 3. Caranya tetap sama. Kita di sini bisa kita zoom lagi. Ketiga titiknya sudah masuk ke kawasan yang ingin kita lakukan perubahan. Ini tinggal di zoom saja sampai ke 3 titiknya ini kelihatan dengan jelas ujungnya. Jika dirasa sudah cukup jelas, maka kita akan melakukan penentuan lajur perumnya. Untuk lajur perum pertama kita buat lajur utama dulu. Nah, lajur utama itu merupakan panjangnya, yang mana tadi sesuai yang kita hitung tadi panjangnya sebesar 4 km. Nah, untuk caranya adalah kita ke edit, kemudian new thread. Untuk namanya kita buat lajur utama, kemudian di OK saja. Nah, kita letakkan titiknya di titik yang pertama. Kita tarik garis ke sepanjang 4 km dengan sudut 90 derajat atau setara dari titik 1 ke titik 3. Jika rasa sudah cukup, tinggal diklik saja. Nah, karena tadi intervalnya yang sudah kita hitung itu 100 meter, maka ke bagian atasnya kita buat jaraknya 100 meter dengan besaran sudut 0 derajat.
garis lagi ke arah titik yang satu, jaraknya sama, panjangnya tetap 200 meter, panjangnya tetap 4 km dengan besar sudut 270 derajat. Jika dirasa sudah, bisa ditarik lagi ke atas untuk intervalnya, sama seperti tadi 100 meter. Nah, untuk lajur utamanya bisa kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama. Untuk intervalnya kita gunakan 100 meter dengan besaran sudut 0 derajat. Dan untuk yang ke sebelah kanan, untuk lajur utamanya kita gunakan sudut 90 derajat sebanyak 4 km, dan untuk yang ke sebelah kirinya kita gunakan besaran sudut 270 derajat sepanjang 4 km. Lajur silang ini dilakukan sebanyak hingga sampai ke luasan daerah yang kita sudah hitung tadi. Ya, jikalau sudah, maka bisa sekarang disimpan. Caranya adalah kita klik titik terakhir ini, kemudian kita klik new track. Nah, setelah itu kita bisa kecilkan lagi. Setelah kita telah membuat lajur utamanya, sekarang kita akan membuat lajur silangnya. Nah, lajur silangnya itu dibuat dari titik 1 ke atas, kemudian ke bawah lagi. Untuk caranya itu masih tetap sama, kita ke edit, kemudian di track. Untuk tracknya kita buat lajur silang, kemudian di warnanya kita sesuaikan saja, jangan disamakan dengan warna yang tadi. Kita klik OK, kemudian kita arahkan lagi ke seperti yang tadi. Kita mulai dari titik 1, ditarik 2 km ke atas. Masih sedikit kurang, tapi nanti bisa kita tambahkan lagi. Tarik 2 km dengan besaran sudut 0 derajat. Jika sudah, maka bisa kita tarik ke garis ke kanan lagi sebesar 90 derajat dengan sebesar 100 meter. Sudah, kita tarik lagi garis ke bawah sepanjang 2 km dengan besaran sudut 180 derajat. Kemudian kita buat intervalnya lagi 100 meter dengan besaran sudut 90 derajat. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Nah, hal yang sama dilakukan hingga banyaknya interval yang kita telah hitung tadi terpenuhi. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita klik saja lagi di kanan, kemudian klik new track. Nah, kita bisa kecilkan lagi untuk melihat lajur baru yang telah kita buat. Nah, lajur baru yang kita buat ini tadi masih kurang, tapi nanti bisa diedit lagi. Sekian untuk metode penentuan lajur pemeruan. Penggunaan single beam echo sounder GPS map 8518. Nah, ini merupakan gambar dari echo sounder single beam GPS map 8518. Nah, echo sounder single beam echo sounder sendiri merupakan alat ukur gelombang air yang menggunakan pancaran suara tunggal. Jadi sinyal ataupun pancaran gelombang yang dipantulkan ke bawah itu hanya tunggal, hanya satu. Nah, untuk pada tampilan Garmin ini, echo sounder ini ada 2 sonar, yaitu sonar tradisional dan juga satu lagi sonar Garmin Clearview. Nah, untuk yang sonar tradisional ini tampilannya lebih banyak
komponennya, ada 12 komponen, ada bottom depth, water temperature, GPS, hingga bottom echo. Nah, ini sendiri bisa diklasifikasikan. Nah, untuk sonar tradisional ini memiliki frekuensi antara 50, 77, dan 200 mengirimkan satu frekuensi pada satu waktu, karena satu-satunya umpan balik hanya berasal dari satu frekuensi tunggal, sehingga informasi yang dapat digunakan terbatas dan membatasi kejelasan dan juga resolusi. Jadi resolusi yang digunakan, resolusi yang dihasilkan dari sonar tradisional ini lebih sedikit atau kurang jelas. Nah, frekuensi yang lebih rendah dengan sudut pancaran sonar yang lebih lebar akan menghasilkan area yang dapat dideteksi lebih luas dan lebih dalam. Dan sebaliknya, jika frekuensinya lebih tinggi dengan sudut pancarannya lebih sempit, akan menghasilkan gambar beresolusi lebih tinggi dengan pemisahan target yang lebih baik. Nah, ini ada gambar pemantulan resolusinya. Nah, pada sonar tradisional itu pantulan atau gelombangnya itu yang dipantulkan ke dasar perairan itu hanya satu, dapat dilihat ini hanya satu, dengan sudut yang dihasilkan itu cukup besar, sebesar ini. Nah, dan sudut pantulnya juga cukup besar. Ini merupakan gelombang yang dipantulkan, ini gelombang yang dipancarkan, dan ini adalah gelombang yang dipantulkan. Nah, sehingga resolusi dari si tradisional sonar ini lebih rendah daripada jika dibandingkan dengan sonar Garmin. Nah, untuk sonar Garmin tampilannya seperti ini, komponennya lebih sedikit tetapi menghasilkan resolusi yang lebih baik daripada sonar tradisional. Nah, teknologi sonar Garmin Clear TU lebih jauh atau lebih memancarkan dua sinar sempit dengan teknologi chirp yang mirip dengan bentuk sinar pada mesin fotokopi. Nah, sonar ini memiliki frekuensi 260, 455 hingga 800 kHz. Nah, sehingga gambar yang dihasilkan jauh lebih jelas dengan resolusi yang lebih tinggi, sehingga gambaran apa yang ada di bawah laut itu lebih jelas, dan representasi objek, struktur, dan juga ikan atau objek-objek yang ada di bawah laut itu lebih terperinci. Nah, ini adalah gambarannya. Dia lebih lebar tetapi sinyalnya banyak, jadi frekuensinya lebih tinggi. Nah, untuk pemilihan frekuensi yang lebih tinggi akan menghasilkan resolusi yang lebih baik, sehingga lebih berguna untuk pengamatan gemaikan secara rinci. Semakin tinggi frekuensinya, semakin sempit berkasnya, dan semakin tinggi pula resolusinya. Nah, frekuensi 200 Hz ideal untuk pengamatan yang lebih terperinci. Ini dapat kita lihat bahwa ini 50 Hz, ini 200 Hz, ini adalah bedanya. Sehingga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang sonar Garmin itu lebih rinci hasilnya daripada sonar yang tradisional. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu ada satu bagian, yaitu cara pemasangan echo sounder pada perahu. Yang pertama itu ada pemasangan antena echo sounder, kemudian penentuan koreksi SAR atau transducer, nomor 3 penentuan nilai koreksi settlement and squat, nomor 4 pengaturan garis awal transmisi, dan yang kelima ada bardek. Nah, bardek ini terdiri dari bagian yaitu pengukuran kedalaman dan penentuan posisi titik forum harus dilakukan secara bersamaan, sehingga titik-titik yang diukur kedalamannya sekaligus merupakan titik-titik yang ditentukan posisinya. Yang kedua itu komunikasi antara pengukur kedalaman yang ada di perahu dan stasiun penentu posisi harus dapat dilakukan dengan baik, terutama untuk penentuan posisi secara optis. Dan yang terakhir ada pada saat pengukuran diambil data waypoint dalam waktu yang telah ditentukan yang bertujuan untuk koreksi data yang dibaca otomatis dengan jarak 20 meter dari waypoint. Nah, kemudian ada pengaturan Garmin GPS-nya. Yang pertama itu data untuk penentuan posisi perum yang diambil tergantung pada metode penentuan posisi yang digunakan. Jika penentuan posisi dilakukan secara optis dan dicatat adalah ukuran sudut. Nah, sedangkan jika menggunakan elektronis, data yang diperoleh adalah data ukuran jarak. Yang kedua adalah selama pemrograman dilakukan bersama waktu pada saat kapal mengukur kedalaman dan posisi ataupun titik perum juga dicatat yang akan digunakan untuk mereduksi kedalaman terhadap bidang referensi pemrograman yang didapat dari analisis kasus. Jadi demikian metode penggunaan GPS Garmin Echo Sounder Single Band Garmin GPS Net 585. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga, ada pengolahan dan analisis data. Setelah melakukan pemeruman, maka akan diperoleh data mentah. Nah, data mentah tersebut tidak bisa langsung digunakan untuk dijadikan peta batimetri, maka perlu dilakukan koreksi pasang surut. Nah, koreksi pasang surut ini dilakukan menggunakan Excel. Nah, setelah itu akan diperoleh data pemeruman terkoreksi yang isinya ada MSL, HWL, dan juga LWL. Nah, data tersebut akan dimasukkan ke dalam ArcGIS untuk dijadikan peta batimetri. Kemudian setelah akan diperoleh 3 peta, yakni 1 peta batimetri MSL, kedua peta batimetri LWL, kemudian yang ketiga ada peta batimetri HWL. Nah, dari peta tersebut maka akan dianalisis kedalamannya, dianalisis dari konturnya bagaimana, dan juga kedalaman-kedalaman dari perairan tersebut.
sebelumnya sudah diolah. Ini ada data bujur, ini lintang, ini data hasil pemrogramannya, dan ini waktunya. Nah, setelah data yang ini diperoleh dari pengolahan menggunakan data yang di kolom C ini. Ini merupakan MSL, ini HWL, ini LWL, ini MSL, sehingga di datanya diperoleh data pemrograman yang terkoreksi seperti ini. Ada lintang, bujur, HWL, MSL, dan LWL. Nah, kemudian data ini disimpan dalam bentuk Excel yang XLS, kemudian kita masukkan ke ArcGIS untuk melakukan layouting atau pengolahan batimeternya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu datanya, pemrograman terkoreksinya kita masukkan yang sheet 1, kemudian di aja klik kanan yang sheet 1-nya, terus dipilih yang display Excel data. Nah, ini untuk X fieldnya lintang, Y fieldnya bujur. Untuk Z fieldnya yang pertama kita buat dulu batimetri berdasarkan MSL-nya, kemudian ke edit untuk memasukkan koordinatnya agar terdeteksi. Kalau sudah kalau data batimetrinya sudah muncul seperti ini, sekarang kita akan melakukan digitasi. Caranya adalah ke catalog, kemudian ke pilih folder yang diinginkan, kemudian pilih yang save file. Nah, pertama kita masukkan batas. Untuk filter type-nya kita pilih polygon, kemudian ke edit. Nah, ini ada masukkan koordinatnya sama seperti yang tadi, WG1984, kemudian di OK. Setelah itu kita ke editor, start editing. Nah, pilih yang batas yang sudah kita namakan tadi. Oke. Setelah itu ke create features, klik yang batas ini, kemudian pilih polygon. Nah, ini tinggal kita digitasi saja. Sebelumnya ini data pemrograman di daerah Pantai Kartini, Jepara. Kalau sudah, tinggal di save edit dulu, kemudian di stop edit. Setelah itu kita ke Art Toolbox untuk melakukan interpolasi. Nah, kita pilih yang 3D Analysis Tools, yang di bagian Raster Interpolation, kita pakai interpolasi topot raster. Nah, untuk fiturnya kita masukkan yang pertama dulu sheet yang 1 item sheet tersebut. Kemudian kita masukkan lagi yang batas. Nah, untuk type-nya kita ganti yang sheet difference, kita ganti jadi point elevation. Untuk field-nya diganti jadi MSL sesuai yang pertama kita masukkan tadi, MSL. Kemudian untuk yang batas kita ganti type-nya jadi boundary karena bentuknya polygon. Kemudian setelah itu tinggal di OK aja. Nah, ini dia centang yang batas. Nah, ini sudah kelihatan interpolasinya. Kemudian sekarang kita akan memasukkan kontur dari batimetri tersebut agar kita tahu berapa kedalamannya yang ada di wilayah Pantai Kartini ini. Nah, caranya itu kita ke Art Toolbox, pilih yang 3D Analysis Tools, kemudian yang Raster Surface, pilih yang kontur. Untuk inputnya kita masukkan hasil topo raster tadi, kemudian untuk kontur intervalnya kita masukkan 1, terus di OK aja. Nah, hasil dari kontur ini sudah bisa kita lihat bahwa garis-garisnya ini sudah kelihatan, ini merupakan kontur kedalaman. Kemudian ini bisa di-uncentang yang titik-titik batimetrinya. Kemudian kita klik kanan yang bagian hasil kontur tadi, kita properties, kemudian ke bagian labels. Nah, di labels ini kita centang yang label features in this layer, yang label fieldnya kita ganti jadi kontur. Itu di OK saja. Nah, sudah muncul angka-angka di bagian konturnya, ini merupakan angka kedalamannya. Kemudian kita ke topot raster, ke properties, setelah itu ke symbology. Nah, di bagian color range ini sebenarnya bebas kita atur mau warna apa saja sesuai dengan yang kita inginkan atau yang ketentuan yang kita butuhkan. Saya pilih yang ini. Kemudian di OK, ini sudah terlihat. Nah, untuk pengolahan datanya sebenarnya cukup sampai di sini saja. Untuk layoutingnya bisa dilakukan sendiri. Nah, untuk cara analisisnya itu bisa kita lihat dari gambar ini. Nah, gambar dari hasil ini dapat kita lihat bahwa
warna-warna setiap kedalaman itu berbeda-beda. Dapat dilihat dari bagian legend ini bahwa semakin biru warnanya maka semakin dalam ke perairannya. Warna yang jingga, warna yang orange itu mengisarkan kedalaman di antara 3 sampai 4 meter, sedangkan yang paling dalam itu berwarna biru tua yang memiliki kedalaman 10 sampai 11 meter. Nah, dapat dilihat juga dari garis-garis konturnya di sini di bagian awal yang merupakan yang paling dekat dengan daratan. Angkanya ini tetap 4, 5, 7, 6. Itu merupakan kedalaman yang masih terbilang dangkal yang di sini. Kemudian semakin menuju ke lepas pantai, kedalamannya semakin meningkat dan juga semakin sedikit landai. Nah, di bagian yang semakin ke lepas pantai hingga ke warna yang biru tua ini, kedalamannya sudah sampai 11 meter dan 10 meter. Hal ini menandakan bahwa di wilayah Pantai Kartini Jepara ini memiliki kedalaman yang cukup tinggi. Nah, dari garis-garis kontur yang telah kita buat ini dapat juga kita lihat bahwa di bagian daerah sekitar pesisir pantai ataupun yang tidak terlalu jauh dari pantai dan tidak terlalu jauh ke lepas pantai memiliki kontur yang curam. Topografi yang curam. Hal ini dapat dilihat dari jarak dari garis konturnya. Semakin rapat suatu garis kontur, maka topografinya semakin curam. Sedangkan jika semakin renggang, maka bentuk topografinya semakin landai. Nah, juga dilihat bahwa di sekitaran sini topografinya curam, di sini juga sedikit curam, tetapi semakin mendekati lepas pantai, dia topografinya agak mulai renggang, yang menandakan di daerah sini merupakan memiliki topografi yang landai. Ini merupakan hasil topografi hasil batimetri di Pantai Kartini Jepara berdasarkan data MSL-nya. Nah, untuk hasil yang sudah di layouting, ini ada yang berdasarkan HAWL. Yang HAWL juga sama, yang paling tinggi itu tetap 11 meter, dan kondisi topografinya juga sama, tetap di sini yang paling curam. Di sini lebih landai daripada yang di dekat dengan pantai. Ini berdasarkan topografi, berdasarkan parameter HWL. Kemudian ini berdasarkan parameter LWL, yang paling rendah itu 10 meter. Yang paling tinggi 10 meter, yang paling rendah tetap sama 4 meter. Yang untuk bentuk topografinya juga sama, di sini lebih curam, di sini sedikit lebih landai. Terus kemudian di sini juga ada beberapa yang dia cukup curam, yang di daerah lepas pantai dengan kedalaman 9 hingga 10 meter. Kemudian ini untuk yang berdasarkan MSL yang sudah dijelaskan di gambar sebelumnya. Demikian untuk metode pengolahan dan analisis data hasil survei batimetri. Terima kasih.